Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Lati. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang terjebak di bangunan bertingkat dengan putranya. Sedangkan bila ia menerobos keluar dari gedung tersebut, ratusan musuh tengah menantinya dengan senjata lengkap dan berbahaya. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Lampu di gedung pencakar langit langsung menyala. Kekacauan terjadi di dalamnya. Puluhan bahkan ratusan orang memenuhi gedung tersebut dan membawa senjata tajam mencari seorang inspektur di setiap sudut gedung tersebut. Mereka berteriak saling memanggil dan siap menghabisi inspektur yang mereka cari. Mereka tidak mengetahui keberadaannya terselip di antara pagar beton penguat bangunan tersebut. Alarm handphone berbunyi. Kondisi Muruganantam yang masih mengantuk terpaksa bangun dan langsung menggoda anak sematawayangnya yang masih tertidur bersama istrinya. Bergegas ia membersihkan tubuhnya dan pergi untuk kembali ke kantor polisi tempatnya bekerja. Ia yang diskors berharap bisa kembali menjadi inspektur dalam waktu dekat. Namun ia harus tetap bersabar. Ia memilih menghabiskan waktunya pada keluarganya dan mengantar Rasu, putranya yang bangga ayahnya menjadi inspektur. Kavi, istrinya yang merupakan perawat di salah satu rumah sakit di Hyderabad, bertemu dengan atasan suaminya. Muruganantam mengatakan kalau ia pernah bekerja di bawahnya dan saat mengirim tahanan ke pengadilan, mobilnya pernah diserang oleh sekelompok orang-orang bersenjata yang menginginkan tahanan mereka dibebaskan. Muruganantam dengan sigap langsung bangkit dan membantu teman-temannya yang lain untuk mengusir para pengganggu tersebut. Raganan yang melihatnya terkesima karena menilai Muruganantam terlalu berani menghadapi mereka yang bersenjata lengkap. Raganan langsung memborgol tahanan mereka ke tangan Muruganan dan memintanya untuk tetap mengantar tahanan tersebut ke pengadilan, apapun yang terjadi. Ia menurutinya dan membawa tahanan tersebut. Ia berlari sekencang-kencangnya menghindari kejaran orang-orang tersebut dan kembali menghadapi mereka saat mereka menyerangnya. Sejak itu Ragananlah yang dipromosikan dan dipindahkan ke Velor. Muruganantam menghentikan ceritanya. Ia bersama Kavi mendatangi Raganat yang masih menemani istrinya di ruang rawat. Raganat terkejut melihat Muruganantam. Muruga menceritakan bagaimana ia bisa diskors. Saat itu seorang wanita bernama Kavitra melaporkan kelakuan seorang laki-laki yang mengancamnya. Ia ketakutan dan langsung melaporkan pada Muruga. Mendengar keluhan tersebut, Muruga langsung mendatangi rumah pelaku dan menasihati keluarganya. Setelahnya, ia menelpon Kavita dan menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, Kavitra merasa senang dan merasa aman. Tapi ia salah. Tiba-tiba, pria yang menyukainya membekapnya dan melecehkannya, setelah itu menyiramkan cairan asam ke wajah Kavitra. Hal itu membuat Kavitra mengalami koma dan membuat keluarganya bersedih. Komisaris yang memimpin stasiun tersebut meminta Muruga untuk bisa menemukan pelaku dan menyeretnya ke penjara. Muruga melakukan tugasnya tapi ia tidak bisa mengungkap pelaku sebenarnya. Tak berapa lama Kavitra sadar namun ia tidak bisa berbicara. Hingga kepolisian memanggil ahli bahasa isyarat dan saat itu ia hanya memberi kode bagaimana ia diperlakukan dengan sangat buruk dan ia memberitahu kalau perut pelaku terdapat huruf C. Tak berapa lama Kavitra meninggal dunia. Muruga sangat terpukul dan ia diskors karena telah menangkap pelaku yang salah. Raganat menelpon rekan kerjanya yang seorang DIG bernama Kamal memintanya kembali bisa menerima Muruga setelah menjalani masa skors selama 6 bulan. DIG tersebut mengiyakan dengan cepat. Kabar itu membuat Kavi merasa senang dan begitu pun dengan Muruga. Sementara di tempat lain, anak buah Mari mengejar seorang laki-laki yang belum bisa membayar hutang yang ia berikan. Saking takutnya, ia memilih menaiki menara listrik dan melihat kesempatan itu, Mari tanpa ragu menembaknya hingga ia terjatuh. Rasu yang tegang menghadapi ujian tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ia segera dilarikan ke rumah sakit. Muruga yang ditelepon terkejut dan langsung menuju ke sana.
Dokter yang ditemui Muruga menjelaskan kalau Rasu mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Muruga dan Kavita mendengarkan penjelasan yang diberikan dokter dengan saksama. Ia tahu benar kalau putra sematawayangnya sudah mengidap ketakutan ini. Kai dan Sura mendatangi kantor partai dan menekan ketua partai untuk bisa mengikuti keinginannya. Ia mau menikahkan putranya dengan putri dari menteri. Menteri pun setuju dan mengiyakan pernikahan terjadi. Surat penugasan kembali Muruga telah diterima. Dengan senang hati, Kavi menerimanya dan memberikan pelukan hangat sebagai semangat yang diberikan untuk suaminya. Sura mengumpulkan anak buahnya dan mengatakan kalau putranya akan menjadi politikus yang akan ditutup semua kasus kejahatan yang pernah ia lakukan. Karena ia tahu putranya banyak melakukan kejahatan, namun tidak pernah terendus oleh pihak kepolisian. Kembali, putra Sura melakukan kejahatan pada seorang ibu muda yang membawa putrinya seorang diri. Dalam keadaan mabuk, ia berbuat tidak senonoh. Korbannya yang merupakan putri dari DIG Kamal. Putrinya yang selamat langsung melaporkan pada ayahnya dan dengan cepat DIG Kamal menuju tempat kejadian, tapi putra Sura sudah tidak ditemukan. Namun ia dan anak buahnya menemukan kamera pengawas yang terpasang hingga memudahkan mereka untuk bisa mencari pelakunya. Kamal mulai mengetahui kalau itu adalah Velay, putra dari Sura. Komisaris membuat keputusan untuk menutup kasus yang dialami oleh putri DIG Kamal untuk keselamatan jiwanya juga. Tapi putri Kamal tidak menginginkan hal tersebut. Kamal terdiam terlebih saat putrinya memutuskan untuk meninggalkan ayahnya karena ia tidak mau membuka kasus putrinya. Kamal juga benar-benar tidak berdaya, bahkan untuk melindungi putrinya sendiri ia pun tidak sanggup. Raganat meyakinkan kalau Muruga telah kembali bekerja. Muruga mengiyakan dan ia berniat untuk mengucapkan terima kasih pada DIG Kamal sebagai balas budi. Rasu yang melihat ayahnya sudah kembali mengenakan seragamnya langsung merasa senang dan merasa bangga. Namun keanehan muncul di kantor polisi tempat Muruga bertugas. Beberapa pria mendatangi kantornya dan menyerahkan diri untuk kejahatannya. Muruga menolak untuk kembali menggunakan lati atau tongkat pemukul agar ia tidak kembali disalahkan. DIG Kamal yang merasa menyesal memilih menghabiskan waktu di klub malam dan besok ia akan pergi ke Australia. Tapi saat ia ingin kembali, ia melihat Velay di depan pintu lift. Kamal perlahan-lahan mendekatinya dan mengambil pemadam kebakaran, kemudian menghantamkan ke tubuhnya. Kamal membawa Velay ke mobilnya. Ia mengurung di sebuah gudang mobil, mengikat kedua tangannya dan wajahnya. Basar yang merupakan rekan kerja Kamal merasa ketakutan saat tahu Kamal menangkap dan mengurungnya. Kamal pun menceritakan semua yang ia rasakan kepada Raganat. Tak lama Raganat menelpon Muruga. Dengan senang hati Muruga menerima perintah itu. Kamal menceritakan semua yang telah dilakukan Velay pada putrinya dan kejahatan-kejahatan lain. Air mata Kamal mengalir karena ia tidak bisa menyelamatkan putrinya sendiri hingga ia memutuskan untuk menculiknya. Ia meminta Muruga untuk memukuli Velay hingga tawas menggunakan lati seperti keahliannya. Muruga mau tidak mau menuruti keinginan Kamal walaupun harus mengingkari janjinya sendiri. Muruga mengambil lati miliknya dan mulai menghajar Velay yang terikat di meja. Velay mengerang kesakitan dan Kamal memintanya menghentikan siksaan tersebut dan memintanya membuang tubuh Velay dalam keadaan bugil ke tempat pembuangan sampah. Velay yang belum tewas kembali bangkit dan membuka plastik penutup wajahnya. Velay yang kembali menggunakan plastik untuk menutup wajahnya saat dirawat di rumah sakit. Saru datang dan bersama anak buahnya ia menanyakan polisi mana yang bisa berbuat seperti itu untuk putranya. Namun tidak satupun dari mereka mengetahui pelaku pemukulan Velay. Sura memerintahkan anak buahnya untuk mencari, tapi tiba-tiba Velay berbicara bahwa ia ingin menghabisi kedua pelaku baru ia bisa membuka plastik di wajahnya. Setibanya di rumah, Kavi menunjukkan sebuah video pemukulan yang dilakukan kepada Velay. Muruga mulai menyadari kalau Kamal telah merekam proses pemukulan yang ia lakukan. Kavi meracau dan mengatakan kalau yang dilakukan polisi tersebut tidaklah terpuji. Berita mencuat dan membuat semua orang mencari polisi yang telah memukuli Velay. Sampai di kantornya pun semua teman-temannya membicarakan video pemukulan tersebut. Velay telah keluar dari rumah sakit setelah mengetahui nama belakang Muruga yaitu Nantam. Ia mencari polisi tersebut, namun setelah beberapa polisi yang berakhiran Nantam bukanlah yang cocok dengan yang ia cari. Mereka pun mulai mencurigai Muruga karena nama akhirnya adalah Nantam. Velay yang melihatnya langsung mengingat-ingat, namun ia ragu kalau ia adalah pelakunya. Namun Kai tidak yakin karena Muruga adalah salah satu polisi yang diutus kantornya untuk mengikuti perintah mereka. Velay pun turun dari mobilnya dan mencoba melihat Muruga dari dekat. Tapi Kai terus menghalanginya dan meminta Velay masuk ke mobil.
Tak lama suara handphone Muruga terdengar dan semua anak buah Velay mendengarkan nada dering yang keluar dari handphone Muruga. Mereka mengatakan itu adalah nada dering yang mereka cari. Velay pun bangkit dan mencoba mendekati Muruga kembali. Ia membuka plastik yang membungkus wajahnya dan mengambil senjata tajam yang ada di balik tubuhnya. Semua anak buahnya mencoba kembali menghalanginya hingga mereka berhasil karena Muruga telah pergi meninggalkan mereka. Sura mengumpulkan semua anak buahnya termasuk pengacaranya. Ia bersama Velay menceritakan semua yang terjadi. Pengacara tersebut meminta mereka untuk tidak menyentuh Muruga saat menggunakan pakaian tugas. Sura pun meminta Kai untuk menuruti pengacara dan meminta anak buahnya untuk mengikuti Muruga hingga mereka menemukan Muruga tidak menggunakan seragam. Velay dan semua anak buahnya mulai berpencar di depan sekolah Rasu. Mereka menyiapkan senjata untuk menghabisinya. Tapi mereka terkejut ketika melihat Muruga kembali menggunakan seragam. Namun mereka yang sudah berkumpul dan siap untuk menghabisi Muruga terpaksa mengikuti Muruga. Di tengah perjalanan Muruga mendapatkan telepon dan ia diminta untuk membantu subinspektur. Rasu dengan senang hati ikut ayahnya bekerja, memeriksa gedung kosong yang katanya bermasalah setelah rekan kerja Muruga telah meninggalkannya. Velay dan anak buahnya mulai memasuki gedung tersebut. Velay memanggil Muruga tapi Muruga tidak mengakui kalau ia telah memukuli Velay. Namun Velay tidak peduli. Ia meminta anak buahnya untuk segera menangkap Rasu dan juga Muruga. Rasu mulai ketakutan tapi Muruga mencoba terus untuk menenangkannya. Jumlah mereka yang banyak membuat Muruga kewalahan untuk menghadapinya. Muruga hanya berlari menghindari mereka, namun saat ia ingin melompat di pagar pembatas, ia melihat Sura dan anak buahnya datang. Puluhan mobil mulai memenuhi gedung tersebut. Muruga telah menutup rapat tempat persembunyian putranya. Sura dan Velay bersama Kai mulai memberikan pengarahan pada pengikutnya untuk menangkap Muruga. Tapi mereka tidak diizinkan untuk menghabisi Muruga. Mereka meminta Muruga diserahkan pada Velay dan juga Sura. Semua kini berpencar mencari keberadaan Muruga. Mereka tidak menyadari kalau Muruga bergantung di antara lantai dengan luka di sekujur tubuhnya. Sementara di kantornya sendiri rekan kerja Muruga menemukan kardus yang berisi peledak kimia terbuka. Beberapa kardus telah diganti dengan batu. Ia segera melaporkan kepada subinspektur yang bertugas. Hal itu membuat bingung. Muruga sendiri yang telah menemukan cairan peledak kimia tersebut melemparkannya pada pasukan Velay yang terus mengejarnya. Semua anak buah Velay benar-benar kewalahan karena Muruga terus melempari mereka dengan cairan kimia tersebut hingga menimbulkan ledakan-ledakan besar. Muruga terdiam dan ia teringat bagaimana ia merencanakan semua ini. Karena ia tahu lambat laun Velay mulai mengetahui dirinya adalah pelakunya. Hingga ia merencanakan semua ini demi menyelamatkan keluarganya. Ia yang telah mengambil cairan kimia tersebut dan memancing Velay untuk ke gedung ini. Muruga yang telah benar-benar bersiap menghadapi mereka mulai menunjukkan diri dan menyerang mereka. Sementara Sura dan Velay mulai merasa cemas karena satu lantai telah hancur terkena ledakan dari Muruga. Namun Muruga mulai menyadari kalau ia terluka parah namun ia tidak boleh kalah menghadapi mereka. Ia terus bangkit untuk menghadapi mereka namun Muruga mulai benar-benar terdesak dan ketakutan Rasu benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan hingga tubuhnya bergetar dan ia mengalami sesak pada pernapasannya hingga mengeluarkan busa dari dalam mulutnya. Muruga juga pingsan karena tidak kuat untuk menghadapi pukulan dari ratusan anak buah Velay. Dengan cepat mereka mendekati tubuh Muruga yang sudah benar-benar tidak berdaya. Dengan tubuh tengkurap, Muruga diikat kedua tangannya dan mulai dipukuli dengan besi. Namun setelah melihat Velay kesal dan kelelahan memukulnya, Muruga mengatakan ia sengaja menerima tugas tersebut karena Velay adalah pria yang telah melecehkan Kavitra dan menyiksanya hingga meninggal di rumah sakit. Muruga terus berusaha mencari Velay dan mengetahui wajahnya. Hingga ia melihatnya di bar dan di saat ia melihat Velay tergeletak dengan tato hiu di leher membuat Muruga bersemangat untuk memukul Velay. Mendengar hal itu, Velay langsung menendang Muruga hingga terjatuh menimpa tumpukan batu. Tapi mereka terkejut ketika melihat Muruga tersenyum sambil menarik tali dengan mulutnya. Tak lama mereka dibasahi oleh air. Di saat bersamaan Muruga melarikan diri dan tak lama senjata laras panjang yang digantung secara otomatis menembaki pasukan Velay dan hal tersebut mengakibatkan Sura terluka karena tubuhnya terkena beberapa peluru.
Senjata tersebut berhenti dengan sendirinya setelah peluru di dalam selongsongnya habis. Velay yang masih selamat mendekati ayahnya yang terluka. Hal itu membuat Velay benar-benar dendam kepada Muruga. Sementara Rasu sadar dengan sendirinya. Ia merasa bahagia ketika melihat kunang-kunang di sekitarnya. Sura memutuskan untuk menghentikan pemburuan mereka terhadap Muruga karena hari telah pagi dan ini adalah hari pernikahannya dengan Putri Menteri Dalam Negeri. Rasu yang memastikan keadaan telah aman mulai menuruni tangga. Tapi Velay melihatnya langsung menangkapnya dan Rasu menjerit memanggil ayahnya. Velay menggantung Rasu dan memintanya untuk memanggil Muruga. Melihat hal itu, Muruga mendekati mereka dan tidak ingin putranya dilukai. Muruga kembali disiksa dan Rasu yang mencoba melawan malah kembali tertangkap dan pingsan. Muruga memohon pada mereka agar bisa memberikan putranya. Tapi ia malah dipermainkan dan dipukuli secara bergantian. Ia memohon kepada Velay tapi Velay malah mengatakan kalau ia telah mengubur Rasu. Velay dengan kejam menikam Muruga berulang kali. Tapi di saat sekarat Muruga tetap memohon agar Velay bisa mengembalikan Rasu. Velay meminta Muruga bisa mencarinya sendiri hingga Muruga menemukan gundukan pasir. Ia menggali dengan tangannya sendiri sambil menahan perih di sekujur tubuhnya. Tak lama kemudian Muruga melihat bayangan tangan putranya yang dikubur tepat di depannya. Ia menarik tangan putranya dan berharap Rasu masih bisa ia selamatkan. Muruga memeluk Rasu yang telah berhasil ia temukan dan langsung memberikan inhaler putranya. Tapi tiba-tiba Kai mendekat hingga membuat Rasu kembali ketakutan. Muruga yang tidak ingin lagi membuat putranya takut langsung menghantam Kai dengan kayu berpaku hingga ia tewas mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Rasu digendong kemudian diletakkan di atas motornya. Muruga mengatakan ia akan beraksi sebagai polisi sesungguhnya di depan putranya. Ia meminta Rasu untuk tidak takut melihat semua yang ada di hadapannya nanti. Muruga mengambil lati dari motornya dan dengan yakin ia maju dan mulai menghantam mereka satu persatu. Walaupun tubuhnya penuh luka, ia mampu melawan mereka, bahkan ia mampu memukul leher Velay dan mengangkatnya tinggi hingga menjatuhkannya kembali. Muruga yang menahan perih tetap bisa mengendalikan permainan ini. Ia bahkan bisa menghabisi Sura dengan lati miliknya. Hal itu membuat Velay benar-benar marah. Ia berlari mendekati ayahnya tapi dengan cepat Muruga mencegahnya dan terus menghantamnya tanpa henti. Velay pantas mendapatkan itu semua karena banyak gadis yang kehilangan masa depannya akibat perilaku buruk Velay yang seperti binatang. Dendam yang selama ini dipendam oleh Muruga bisa tersalurkan dan satu gerakan penutup Muruga menendang Velay dari lantai atas hingga tersungkur di bagian bawah gedung tersebut. Rasu pun memeluk ayahnya dan dalam kesempatan itu ia meminta Rasu untuk merahasiakan semuanya dari ibunya. Rasu berjanji tidak akan menceritakan pada siapapun dan ini adalah rahasia mereka berdua saja. Muruga dan Rasu meninggalkan gedung tersebut. Sepanjang perjalanan, Rasu terus meracau bagaimana caranya menjelaskan pada ibunya tentang luka di sekujur tubuhnya. Muruga tertawa dan menanggapi putranya yang juga mengatakan kalau ibunya akan merawat Muruga dengan baik karena ibunya adalah seorang perawat yang andal. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Lati. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT-TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.